Oke guys, kembali lagi sama aku guys. Kumaha kalian damang guys? Damang. Oke damang. Ini jerawat bikin salpok. Jadi kali ini aku pengen cerita tentang aku juga takut ceritanya, tapi aku pengen cerita aja gitu. Jadi aku mau cerita pengalaman aku tentang kesurupan selama 7 kali. Jadi waktu itu aku LDKS di Bogor sama teman-teman. Nah di situ aku lagi haid, keadaannya tuh aku lagi haid. Terus kalau kata Sunda aku tuh awaknya teh carang pisannya gitu. Nah pas sampai di Bogor itu, di Villa Bogor itu, kita naruh barang-barang masuk. Terus aku ke bagian tempatnya itu paling pojok kamarnya udah tuh. Habis itu kita taruh-taruh barang. Terus kita itu main ke kebun. Padahal kita nggak tahu tuh kebunnya kayak apa gitu. Kita nggak tahu juga tempatnya kayak apa gitu. Nah habis itu kita foto-foto tuh di kebun. Nah aku kan orangnya tuh gampang banget kayak ke bawah ke bawah suasana itu, maaf guys ada chat masuk ke papa lah. Nah aduh sumpah ya chatnya itu gak jelas banget, udah bedainin aja. Itu mama saya berisik banget ya. Aduh udah gak bakal bener nih mah, gak apa-apa, kita lanjut aja dulu, gak apa-apa, kita dengerin aja dulu mama saya ya. Itu chat lagi gak apa-apa ya, masuk juga gak apa-apa. Nah abis itu kita itu ada pertengkaran, gak apa-apa, kita lanjut aja lagi. Nah abis itu kita itu tadi sampai mana ya? Oh sampai kita foto-foto di sana. Saya itu orang itu gampang banget kayak kesinggung gitu, terus otak saya langsung kosong, pikiran saya langsung kosong. Nah abis itu aku kayak kesentrik gitu aja udah baperan gitu ya kan. Nah aku tiba-tiba tiba-tiba ke villa, padahal aku nggak tahu tuh jalan villa itu kemana. Kayak badan aku kayak ada yang ngendaliin gitu loh, kayak badan aku tiba-tiba jalan sendiri gitu. Aku juga ngerti kenapa gitu, badan aku tiba-tiba maksudnya aku tiba-tiba pengen ke villa. Habis itu pas nyampe belum sampai villa, aku ditanya dulu sama temen aku. Katanya dia nanya, anak-anak di mana, kata dia gitu. Aku cuma jawab nggak jawab, aku cuma ngeliatin mereka kayak gini, udah gitu aja. Nah sebelum aku datang ke kamar, kakak kelas aku duduk di kasur. Katanya si lampu itu sebelum aku datang, lampu kamar itu kedip-kedip sendiri. Ya aku nggak tahu kenapa. Nah habis itu aku tiduran di kasur, aku pusing, badan aku berat kayak lemes gitu. Nah habis itu aku chat saudara aku chat sepupu aku, di mana kata aku gitu, ini aku nggak enak banget badannya gitu. Udah tuh abis itu dia datang langsung pijitin aku. Nah pas itu aku tertidur lah, aku pingsan langsung tuh aku kesurupan gitu. Tapi kesurupannya itu cuma jerit aja. Katanya kalau kata orang-orang itu kalau misalkan kita kesurupan tapi cuma ngajerit aja, katanya itu manggil. Karena di situ villanya menurut aku serem sih ya, menurut orang serem sakit mah villanya. Nah abis itu aku bangun lagi, aku udah sadar, tapi aku tidurnya nggak di kamar aku yang pojok, aku tidurnya di kamar sepupu aku. Nah abis itu malamnya sebelum aku kesurupan lagi, kan di depan jendela itu ada pohon, di luar jendela kaget, di jendela luar itu ada pohon. Nah si pohon satu itu kayak goyang-goyang gitu, daunnya cuma satu. Itu kalau nggak salah pohon apa ya, pohon apa ya, biarin aja guys, itu ada chat gak apa-apa ya, ngek-ngek juga gak apa-apa. Pohonnya itu kalau nggak salah pohon kurang tahu sih pohon apa pohon mangga, apa pohon kelapa, aku nggak tahu, aku lupa. Intinya gitu, pohon itu enggak semua pohonnya goyang-goyang daunnya, enggak, cuma satu daun aja yang goyang. Abis itu aku kesurupan lagi, plok, aku tidur lagi tuh, aku kesurupan. Nah kesurupannya ini katanya kesurupan macan.
aku juga gak ngerti, macan katanya gitu. Pas aku kesurupan itu rasanya aku kayak setengah sadar setengah enggak, tapi badan aku kayak ada yang ngendaliin gitu loh. Jadi aku kesurupan itu badan aku kayak ada yang ngendaliin, dan aku kayak di bawah alam sadar, kayak aku tahu ini tuh tempat ini tuh dulunya kayak gimana, tempat ini tuh dulunya sebelum jadi villa itu seperti apa, jadi aku tahu gitu. Tapi aku kayak aku denger juga sih mereka ngomong apa, aku denger kayak baca-bacain aku. Yang anehnya itu si setannya ini dibacain ayat-ayat Al-Quran itu dia malah nggak takut gitu, dia malah nantang katanya begitu. Tapi aku juga kayak ngerasainnya kayak gitu sih. Abis itu aduh aku deg-degan badan aku merinding. Abis itu apa namanya, aku sadar, terus kedua kalinya aku kesurupan lagi, dipegangin sama 7 atau 8 orang gitu, karena dia brutal banget katanya begitu. Tapi aku juga ngerasanya abis kesurupan kayak capek sih, kayak badan aku kok pada pegel gitu, aku kayak ngerasa lelah, tapi aku abis ngapain terus tiba-tiba kok rame gitu. Dan malamnya itu kan ada rintihan kayak semodelan kayak rintihan gitulah, kayak apa, ngariung-ngariung lah lamun cek Sunda nama ngariung ngahariji gitu, baca-baca non puisi samuran kali itu seru-seru. Tapi kalau aku buru-buru seru gitu, maksudnya gara-gara aku kesurupan jadi semua pada takut gitu, jadi mereka nggak nikmatin LDKS mereka gitu, itu karena gara-gara aku. Nah abis aku kesurupan, kakak-kakak kelas aku itu banyak banget yang kesurupan lagi. Katanya sih ya villa itu serem, tapi aku juga nggak tahu kalau villa itu serem atau enggaknya gitu loh. Nah pas waktu itu aku tuh kan disuruh sama anak laki-laki, aku kan ke atas. Habis itu aku disuruh itu pas sorenya kalau nggak salah, aku disuruh ngambil apa gitu baju ke atas. Nah setiap tangga itu kan setiap tangga naik, nah di sini tuh kaca, aku kayak ngeliat sosok apa gitu, tapi aku nggak tahu juga sih itu bener sosok apa bukan. Terus cerita kata orang situnya di atas itu kayak serem gitu, tapi aku juga nggak tahu ya, karena kan aku bukan orang Bogor, itu karena ceritanya aja mereka seperti itu ya aku percaya aja dong gitu. Abis itu aku ke atas, kayak aku nggak enak lagi, dan akhirnya aku plek lagi pingsan. Aku kesurupan lagi. Nah yang ketiga ini, yang kedua aku lupa ceritanya kayak gimana. Yang keempat ini aku di luar tuh, aku di dekat apa kayak tempat makan gitu, kayak kolam gede. Aku kayak ngeliat ada sesuatu gitu di kolam itu, karena ya kolamnya itu kayak serem aja gitu, kayak itu siapa gitu, kayak aku ngeliat ada sesuatu, tapi ya mungkin cuma halusinasi aku aja atau gimana. Di situ aku kesurupan lagi tuh, aku langsung digotong, aku ditampar sampai apa di banjur lah musik Sunda namanya, di banjur ku air gitu. Tapi tetap aku nggak sadar juga. Kalau misalkan aku bohongan gitu, aku bohongan kesurupan, mungkin aku udah keselak kali ya kalau misalkan diserang kayak gitu. Ya ini mah enggak atuh, ya namanya kita kesurupan ya mana tahu itu. Dulu juga aku SMP kayak begitu pernah ngalamin gitu. Nah pas di situ itu paling parah banget sih, itu paling parah. Aku sampai dibaca-bacain apa aja, si setannya tetap aja nggak takut. Ya Allah, itu kata orang itu mulu cerita, maksudnya kata orang itu, kata kakak kelas aku, katanya dia pengen bawa aku, tapi aku nggak tahu ya, aku pengen dibawa kemana gitu, aku nggak tahu. Katanya dia pengen bawa aku, terus habis itu dia udah keluar, aku juga udah ngerasa capek banget, badan aku udah pegel. Itu sehari aja aku kesurupan udah berapa kali cuy, coba kalau di situ seminggu aja udah mati kali. Astagfirullahaladzim, maksudnya ya
capek aja gitu. Kalau misalkan terus-terusan kesurupan capek gitu, kayak badan aku kayak remek gitu, apalagi kan dipegangin sama bukan semua orang, sama orang banyak gitu, sampai ditibanin ya kan, sampai apa namanya, sampai dipegangin kenceng gitu. Terus tangan aku ini kayak ngerekat gini loh, gini, gini ya, kayak gini. Dan aku tuh kayak gini keadaannya. Nah makanya mereka percaya kalau itu macan, kan kita nggak tahu kalau setan itu kan bisa aja jin horin gitu, maksudnya bisa setan aku lah cek Sunda namanya. Nah pas pulang itu aku kesurupan lagi guys. Gimana coba itu, saya capek apa aku tuh kesurupan mulu gitu. Nah pas sebelum pulang aku kesurupan lagi, aku pingsan lagi, ya tetap si macan eta cina masuk ke orang teh, nggak tahu kenapa itu si macan. Habis itu udah pulang ditronton ya kan di mobil. Habis itu pas di mobil aku kesurupan lagi, tapi berdua sama kakak kelas aku. Jadi kayak kita kesurupan tapi berantem tuh di mobil. Kita tuh kesurupan berdua berantem di mobil sampai kita berhenti turun, maksudnya sampai kita dipisah dari tronton itu. Karena aku kesurupan, dia juga kesurupan, katanya sama kayak begituan, tapi nggak tahu juga namanya setan ya kan, jin horin kita nggak tahu. Habis itu udah sampai tuh di rumah, aku pingsan lagi turun dari mobil, aku kesurupan lagi. Terus pas sampai rumah ada saudara aku yang bisa ngeluarin, katanya ada yang ngikutin 3 kalau nggak salah, jadi dikeluarin. Karena mungkin ya tempatnya seangker itu kali ya, karena aku pertama masuk aja udah nggak enak hawanya, hawa-hawa hawa-hawa negatif yang ada di situ. Jadi aku kalau mau kemana-mana itu nggak boleh yang namanya pikiran kosong, itu nggak boleh. Jadi ya harus diisi kali pikirannya maksudnya harus ceria, kayak senang-senang. Maaf kalau misalkan kemarin 2017 LDKS itu amburadul gara-gara aku, karena gara-gara aku kesurupan jadi LDKS-nya nggak seru gitu, nggak kayak ada kayak ada momen, malah momennya kesurupan mulu. Jadi aku minta maaf sama teman-teman aku, sama guru-guru aku, karena aku udah bukan gagalin, maksudnya karena aku udah ngerusak momen LDKS itu. Malah kalian repot sama aku karena aku kesurupan gitu. Sebenarnya aku sering sih ngalamin kayak kesurupan kayak gitu, cuma ya gitu ya, boleh kalian berbagi gitu cerita gimana kalian pernah ngalamin kesurupan, terus rasanya kayak gimana gitu. Aku ya kesurupan kayak gitu rasanya, kayak setengah sadar setengah enggak, terus kayak aku dibawa alam sadar gitu, kayak dibawa ke masa lalu itu tempat seperti apa aku tahu gitu. Aku sih sekarang alhamdulillah udah nggak pernah lagi kayak begituan ya, jangan sampai dah. Capek soalnya bos kalau kayak gitu. Aku paling parah ngalamin kesurupan yaitu waktu LDKS di Bogor sampai 7 kali. Yaudah, sekian video dari aku, sekian pengalaman aku. Jangan lupa kalian like, komen